Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Setiawan dengan NIM 2122454. Di sini saya akan menceritakan tentang sahabat atau ulama dalam menuntut ilmu. Yang pertama, di sini saya akan menceritakan tentang Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ini atau nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, adalah salah satu ulama dan filsuf Islam terkemuka yang dikenal karena kontribusinya yang luas dan dalam berbagai bidang ilmu, baik itu ilmu teologi, filsafat, tasawuf maupun hukum Islam. Jadi di sini saya akan menceritakan secara garis besar perjalanan menuntut ilmu dari Al-Ghazali dimulai sejak usia mudanya hingga berakhir dan sepanjang hidupnya. Nah, pada masa awal dan pendidikan. Jadi Al-Ghazali ini lahir di Tus, Khurasan atau sekarang itu namanya Iran pada tahun 1058 Masehi. Ayahnya adalah seorang sufi yang mendorong Al-Ghazali untuk selalu menuntut ilmu. Setelah ayahnya wafat, Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad diasuh oleh seorang sufi bernama Ahmad Al-Radakani. Di sini Al-Ghazali mulai mempelajari dasar-dasar ilmu agama. Lanjut, kemudian periode pembelajarannya, Al-Ghazali itu belajar di Madrasah Nizamiyah di Nisapur di bawah bimbingan Imam Al-Haramain Al-Juwani. Dia itu adalah salah satu ulama terkemuka pada masa itu. Disinilah Al-Ghazali menguasai berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu teologi, fikih, dan logika. Kemudian setelah kematian Al-Juwani, Al-Ghazali diundang oleh Nizam Al-Mulk, seorang perdana menteri di dinasti Seljuk, untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang merupakan pusat intelektual pada masa itu. Singkat cerita, pada puncak karirnya di Baghdad itu, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang mendalam. Dia merasa bahwa ilmunya ini hanya bersifat teoritis dan tidak membawa kebahagiaan sejati. Nah, lanjut, kemudian pada tahun 1095 Al-Ghazali meninggalkan posisinya yang bergengsi dan mengembara ke Damaskus, Yerusalem, dan Mekah. Selama masa ini ia lebih mendalami tasawuf dan praktik spiritual. Kemudian singkat cerita, dia kembali mengajar dan setelah menghabiskan beberapa tahun dalam pengasingan, Al-Ghazali kembali ke Nisapur dan melanjutkan pengajarannya. Ia juga menuliskan banyak karya lain yang memperkuat pengaruhnya dalam dunia Islam. Akhir hidup Al-Ghazali, ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Tus, tempat kelahirannya. Kemudian ia wafat pada tahun 1111 Masehi. Nah, jadi Imam Al-Ghazali ini ialah seseorang yang dikenal sebagai pembaru dalam Islam yang menekan pentingnya keseimbangan antara ilmu, pengetahuan, dan praktik spiritual. Perjuangannya menuntut ilmu dan mencari kebenaran sejati menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah intelektual Islam. Baik, yang kedua, di sini saya akan menceritakan tentang Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Malik bin Anas, yang lebih dikenal sebagai Imam Malik, adalah salah satu dari 4 imam besar dalam mazhab fikih Islam. Dia adalah pendiri mazhab Maliki yang banyak diikuti di Afrika Utara dan bagian lain dari dunia Muslim. Berikut adalah garis besar perjuangan Imam Malik dalam menuntut ilmu dari awal hingga akhir hidupnya. Yang pertama, pada masa awal dan pendidikan. Nah, jadi Imam Malik ini lahir pada tahun 711 Masehi di Madinah, kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Keluarganya dikenal sebagai keluarga yang saleh dan berilmu
kakeknya bernama Malik bin Abi Amir adalah seorang ulama terkenal di Madinah pada masa itu. Pendidikan dasar Imam Malik, dia belajar dari para ulama besar di Madinah. Dia memulai pendidikan dasarnya dengan mempelajari Al-Quran dan hadis, dan ayahnya Anas bin Malik juga memainkan peran penting dalam pendidikan awal Imam Malik ini. Lanjut masa pembelajaran intensif. Guru-guru utama dari Imam Malik ini belajar dari lebih dari 900 guru, termasuk Nafi' atau mantan budak Abdullah bin Umar, Rabi'ah ibnu Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'id. Dia juga belajar dari Imam Abu Hanifah selama kunjungan Abu Hanifah ke Madinah. Penguasaan ilmu hadis Imam Malik itu sangat terkenal dengan penguasaannya. Dia mengumpulkan dan menghafal banyak hadis Nabi dan berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadisnya. Prinsip dan metodologi Imam Malik berpegang pada praktik Madinah. Imam Malik ini sangat menghargai praktik-praktik yang dilakukan oleh penduduk Madinah, karena menurutnya mereka lebih dekat dengan masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi salah satu dasar dalam metodologi fikih mazhab Maliki. Pandangan berbagai fatwa dan ajarannya, Imam Malik ini sering mengambil pendekatannya yang moderat dan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Singkat cerita, akhir hidup dari Imam Malik ini dikenal sebagai prinsip pribadi yang teguh memegang prinsip dan penuh integritas. Dia pernah mengalami penganiayaan dari pihak penguasa karena fatwanya yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Jadi Imam Malik ini meninggal dunia pada tahun 795 Masehi di Madinah dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi, tempat banyak sahabat Nabi juga dimakamkan. Mazhab Maliki ini menyebar luas terutama di wilayah Afrika Utara, Mesir, dan wilayah Andalusia. Pemikiran Imam Malik juga memberikan kontribusi besar dalam pembentukan sistem hukum Islam di berbagai wilayah. Imam Malik dihormati oleh para ulama dari berbagai mazhab. Dia dikenal karena ilmunya yang mendalam, kesolehannya, dan kontribusinya yang besar dalam ilmu fikih dan hadis. Perjuangan ilmu Malik dalam menuntut ilmu menunjukkan dedikasi dan komitmen yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan pengajaran Islam. Warisannya terus hidup dalam ajaran mazhab Maliki dan dalam literatur Islam hingga hari ini. Itulah singkat cerita tentang kisah perjuangan menuntut ilmu dari Imam Malik. Selanjutnya yang ketiga, itu saya akan menceritakan tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini yang nama lengkapnya adalah Nu'man bin Thabit, adalah salah satu dari 4 imam besar dalam mazhab fikih Islam dan pendiri mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab fikih yang paling banyak diikuti di dunia Islam, terutama di Turki, Pakistan, India, Bangladesh, dan sebagian besar negara-negara Arab. Berikut adalah garis besar perjuangan Imam Abu Hanifah dalam menuntut ilmu dari awal hingga akhir hidupnya. Nah, pada masa awal dan pendidikan, kita ketahui dulu latar belakang dari Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini lahir pada tahun 699 Masehi di Kufah, Irak, dalam sebuah keluarga keturunan Persia. Ayahnya Thabit adalah seorang pedagang sutra yang sukses. Nah, pada awalnya Abu Hanifah ini mengikuti jejak ayahnya dalam perdagangan, namun dia kemudian tertarik pada ilmu pengetahuan agama. Beliau membaca Al-Quran di usia yang sangat muda dan menunjukkan minat besar dalam ilmu agama. Lanjut itu periode pembelajaran intensif Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini belajar dari banyak ulama besar di Kufah dan Basrah. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah itu Hamad bin Abi Sulaiman, yang terkenal ahli fikih dan hadis pada masa itu. Abu Hanifah belajar dengan Hamad bin Abi Sulaiman ini itu selama 18 tahun. Abu Hanifah juga melakukan perjalanan ke berbagai kota penting seperti Mekah, Madinah, dan Basrah untuk menimba ilmu dari para ulama terkemuka.
Dia bertemu dan belajar dari banyak generasi sahabat, dari banyak sahabat dan tabi'in atau generasi setelah sahabat. Selanjutnya metodologi dan prinsip Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dikenal karena pendekatannya yang rasional dan penggunaan kias atau analogi dalam menyusun fatwa. Dia juga menggunakan ihtisan atau preferensi hukum untuk memberikan solusi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Singkat cerita, di Kufah, Abu Hanifah mendirikan majelis ilmu yang menjadi sangat terkenal. Banyak murid datang untuk belajar darinya. Dan beberapa di antaranya itu seperti Abu Yusuf dan Muhammad Asyabani kemudian menjadi ulama besar dan menyebarkan ajaran mazhab Hanafi. Akhir hidup dari Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini meninggal pada tahun 767 Masehi di Baghdad, Irak. Dia dimakamkan di sana dan makamnya ini menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Kemudian warisan ilmu dan metodologi dari Abu Hanifah terus-menerus hidup melalui karya-karya murid-muridnya dan melalui penerusnya. Sekianlah kisah dari 3 ulama atau sahabat Nabi yang dapat saya ceritakan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.